Apa jadinya kalau sebuah band Indonesia dijebloskan ke dalam penjara hanya karena memainkan gitar listrik dan menyanyikan lagu The Beatles? Band ini dicap sebagai musuh negara, pengkhianat revolusi, dan perusak budaya bangsa. Namun dari balik jeruji besi glodok tahun 1965, suara mereka justru melahirkan karya-karya paling legendaris yang mengubah sejarah musik selamanya. Siapa sebenarnya mereka? Dan bagaimana musik yang dulunya dianggap berbahaya ini bisa menjadi raja di negeri sendiri? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pada akhir tahun 1950-an, Indonesia sedang berada di tengah pertarungan besar antara politik dan budaya. Presiden Soekarno meyakini bahwa bangsa yang baru merdeka tidak hanya harus melawan penjajah dengan senjata, tapi juga harus melawan pengaruh budaya barat. Menurutnya, imperialisme bisa masuk melalui musik, film, pakaian, hingga gaya hidup anak muda. Karena itulah, pada 17 Agustus tahun 1959, dalam pidato berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, Soekarno mengecam musik rock and roll, cha-cha-cha, twist, dan musik yang ia sebut sebagai musik ngak-ngik-ngok. Baginya, musik seperti itu merupakan bentuk penjajahan budaya yang dapat mengikis kepribadian bangsa Indonesia. Ironisnya, pada saat pemerintah sedang berusaha membendung musik barat, justru anak-anak muda Indonesia sedang jatuh cinta pada lagu-lagu dari luar negeri. Sejak awal 1950-an, melalui radio Australia, BBC, Voice of America, hingga radio NPO Radio 5 Belanda, mereka diam-diam mendengarkan lagu-lagu Bing Crosby, Perry Como, Elvis Presley, Bill Haley, The Everly Brothers, The Shadows, dan kemudian The Beatles. Musik rock and roll berkembang sangat cepat karena menawarkan irama yang segar dan berbeda dibandingkan musik Indonesia saat itu. Di balik musik Inggris dan Amerika tersebut, sebenarnya terdapat akar yang jauh lebih tua. Rock and roll lahir dari perpaduan musik blues Afrika Amerika, country Amerika, gospel, rhythm and blues, kemudian dipengaruhi pula oleh musik rakyat Eropa yang dibawa para imigran. Sementara kelompok seperti The Shadows dan The Beatles juga banyak mengambil inspirasi dari musik Latin, terutama ritme Spanyol dan Portugis yang sejak lama berkembang di Eropa Barat. Di tengah gelombang musik itulah, lahir sebuah kelompok bersaudara dari Tuban, Jawa Timur. Mereka adalah 5 putra Kuswoyo, yaitu John Kuswoyo, Tony Kuswoyo, Nomo Kuswoyo, Yon Kuswoyo, dan Yok Kuswoyo. Tokoh paling penting di balik kelompok ini adalah Tony Kuswoyo, yang sejak muda sangat menyukai musik barat. Sekitar tahun 1962, dia membentuk grup bernama Kus Brother, yang kemudian berubah menjadi Kus Bersaudara. Tony banyak terinspirasi oleh duo Kalin Twins dan The Everly Brothers yang terkenal dengan harmoni 2 suara. Dia kemudian mengajak saudara-saudaranya masuk ke studio Irama Records di Cikini, Jakarta untuk merekam lagu-lagu mereka. Keputusan Tony inilah yang kemudian mengubah sejarah musik Indonesia karena Kus Bersaudara menjadi salah satu band pertama yang berhasil mempopulerkan konsep grup musik modern di Indonesia. Lagu-lagu seperti Harapanku, Kuduslah Cintamu, Aku Rindu, Angin Laut, Di Sekolah, Senja, dan Pagi yang Indah
perlahan mulai menggeser dominasi penyanyi solo pada awal 1960-an. Namun kesuksesannya itu membawa mereka masuk ke wilayah yang sangat berbahaya. Saat Kus Bersaudara semakin populer, mereka justru dikenal sebagai kelompok yang sering membawakan lagu-lagu The Beatles, The Everly Brothers, bahkan terkadang Bee Gees dalam setiap pertunjukannya. Karena itulah mereka sering disebut-sebut sebagai The Beatles-nya Indonesia. Penonton menyukai gaya mereka yang modern, rambut sedikit lebih panjang, permainan gitar elektrik, serta harmoni vokal yang membuat mereka berbeda dibandingkan penyanyi Indonesia lainnya. Sisi gelap perjalanan Kus Bersaudara benar-benar dimulai pada tahun 1965. Setelah pemerintah mengeluarkan berbagai aturan yang melarang musik barat melalui penetapan Presiden nomor 11 tahun 1963, pengawasan terhadap grup musik semakin ketat. Radio Republik Indonesia dilarang memutar lagu-lagu rock barat. Televisi dan radio tidak boleh menampilkan kelompok yang bergaya seperti The Beatles. Bahkan model rambut dan cara berpakaian pun ikut diawasi. Pemerintah membentuk berbagai lembaga untuk menertibkan musik. Sementara kelompok-kelompok yang dianggap menyebarkan budaya barat mulai diawasi aparat. Kus Bersaudara menjadi salah satu sasaran utama karena mereka masih terus memainkan musik rock and roll yang sedang digemari anak muda. Puncaknya terjadi pada tahun 1965 ketika Kus Bersaudara ditangkap dan dipenjara di penjara Glodok, Jakarta Pusat. Mereka dituduh memainkan musik kebarat-baratan, menyebarkan musik ngak-ngik-ngok, anti-revolusi, tidak patriotik, bahkan dianggap bertentangan dengan semangat kebudayaan yang didukung oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat. Padahal mereka hanyalah musisi yang memainkan lagu-lagu kesukaan mereka. Selama sekitar 3 bulan di penjara, Tony, Yon, Yok, dan saudara-saudaranya menjalani kehidupan yang sangat berat. Mereka kehilangan kebebasan hanya karena memainkan musik. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu kisah paling kelam dalam sejarah musik Indonesia. Namun penjara justru menjadi tempat lahirnya semangat baru. Alih-alih menyerah, Kus Bersaudara mulai menciptakan lagu-lagu yang menggambarkan pengalaman mereka selama di penjara. Setelah dibebaskan sehari sebelum meletusnya peristiwa G30S pada 30 September 1965, mereka kemudian merekam album To the So Called the Guilties pada tahun 1967. Album itu menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan yang pernah mereka alami. Lagu-lagu seperti Di Dalam Bui, Mengapa Hari Telah Gelap, Laguku Sendiri, Three Little Words, Balada Kamar 15, hingga Rasa Hatiku lahir dari pengalaman nyata mereka di balik jeruji besi. Situasi politik Indonesia berubah drastis setelah tahun 1966. Pemerintahan Orde Lama berakhir, pengaruh lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat menghilang, dan pembatasan terhadap musik barat mulai dicabut. Namun justru di saat itulah Kus Bersaudara menghadapi masalah baru. Nomo Kuswoyo memilih keluar karena tekanan ekonomi. Tony, Yon, dan Yok hampir membubarkan grup yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Setelah mencari beberapa calon drummer, akhirnya mereka memilih Muri, mantan drummer Patas. Kehadiran satu anggota baru inilah yang melahirkan keputusan penting berikutnya. Pada tahun 1968, nama Kus Bersaudara resmi berubah menjadi Kus Plus.
Kata plus melambangkan tambahan satu personel baru yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka. Album volume 1 yang dirilis tahun 1969 telah berganti nama menjadi Koes Plus, sukses di pasaran. Lagu-lagu seperti Manis dan Sayang, Derita, Kembali ke Jakarta, Kelelawar, dan Deg Deg Plus sukses terjual hingga mencapai 1,8 juta keping. Dalam Jambore Band di Jakarta pada tahun 1970, penampilan Koes Plus banyak menarik perhatian penonton muda-mudi. Sejak saat itu, nama Koes Plus melesat menjadi grup musik paling populer di Indonesia. Album demi album terus lahir hampir tanpa henti. Mereka bukan hanya memainkan musik pop dan rock, tapi juga membuat lagu keroncong, pop Jawa, pop Melayu, lagu anak-anak, lagu Natal, qosida, hingga lagu berbahasa Inggris. Keberanian mereka mencampurkan musik barat dengan musik Nusantara justru membuat karya-karya mereka semakin dekat dengan masyarakat Indonesia. Hal menarik, jika pada awal karir mereka dituduh terlalu ke barat-baratan, pada tahun-tahun berikutnya, Koes Plus justru menjadi kelompok yang berhasil menyatukan banyak budaya ke dalam satu karya. Musik pop mereka dipadukan dengan keroncong yang memiliki akar Portugis. Musik Melayu yang berkembang dari jalur perdagangan Arab, India, dan Nusantara, hingga pop Jawa yang memanfaatkan melodi tradisional. Banyak kalangan bahkan sempat menganggap mereka merusak pakem musik tradisional. Namun tujuan Tony Kuswoyo sebenarnya sederhana, yaitu mengenalkan musik daerah kepada generasi muda melalui aransemen yang lebih mudah diterima. Keputusan inilah yang membuat Koes Plus mampu bertahan jauh lebih lama dibandingkan banyak band lain pada zamannya. Sepanjang dekade 1970-an, produktivitas Koes Plus hampir tidak tertandingi. Pada tahun 1974 saja, mereka berhasil menghasilkan album yang terdiri dari volume 11, volume 12, dan The Best of Koes volume 1. Dari tahun 1962 hingga 1987, jika digabungkan antara masa Koes Bersaudara dan Koes Plus, mereka menghasilkan sekitar 86 album. Prestasi tersebut membuat mereka memperoleh berbagai penghargaan, termasuk BASF Legend Award pada tahun 1992 sebagai pengakuan atas kreativitas dan produktivitas mereka dalam sejarah musik Indonesia. Itu tadi sejarah singkat Koes Plus. Perjalanan Koes Plus akhirnya membuktikan bahwa musik tidak pernah sekadar hiburan. Pada satu masa, musik bisa dianggap sebagai ancaman negara. Gitar bisa dipandang sebagai simbol penjajahan. Lagu-lagu cinta bisa dicurigai sebagai alat imperialisme. Bahkan sebuah band bisa kehilangan kebebasan hanya karena memainkan irama yang berasal dari luar negeri. Tapi sejarah juga membuktikan bahwa karya jauh lebih kuat daripada larangan. Musik yang dulu dianggap berbahaya justru bertahan hingga puluhan tahun kemudian. Sementara aturan yang pernah memenjarakan para musisinya kini hanya menjadi bagian dari catatan sejarah. Itulah sisi gelap perjalanan Koes Plus, sebuah band yang pernah dicap musuh revolusi, tapi akhirnya dikenang sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah musik Indonesia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.